You are here. 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 We lift you up. You were riding on our praise. Be enthroned over everything. You were seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Turn it up, this sound our praise, make it loud. Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita bisa kembali beribadah di ibadah Kamis Putih. Peristiwa perjamuan terakhir yang diadakan oleh Yesus dan para murid. Sebelum perjamuan dimulai, Yesus mencuci kaki murid. Hal ini memberikan keteladanan tentang kerendahan hati, saling mengasihi dan saling melayani. Saya membasuh kaki Yesus. Yesus memberi perintah, memberi amanat baru kepada para murid untuk saling mengasihi. Mari kita naikkan pujian kita dengan PPR 1 nomor 11, Kau Sungguh Indah. Kau sungguh indah, Kau Yesus, Kau yang ajaib, Kau mulia, Kau agung, Kau cinta aku dan ampuniku, akan rela berikan hidupmu untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, Kau Yesus, Kau yang ajaib, Kau mulia, Kau agung, Kau cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan hidupmu untuk selamatkanku.
Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Khotbah dan salam saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi. Kebaktian di Kamis Putih pada malam hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, Anak dari Mas pengantar diambil dari Mazmur nomor 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin, amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Yonatan Setiawan yang memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Silakan penginjil Yonatan. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada malam hari ini. Warta jemaat akan dibacakan oleh Saudari Brenda Novita Kencana. Saya persilahkan Saudari Brenda Novita untuk membacakan warta jemaat pada malam hari ini. Terima kasih, penginjil Yonatan Setiawan. Saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, ada sakramen perjamuan kudus. Pada malam ini, setelah firman Tuhan, akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Setiap keluarga dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing.
Kebaktian Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 8 pagi dan dibawakan oleh Pendeta Edi SS melalui Zoom. Ucapan selamat kepada Jessica Yovita Florentina, SST, yang telah diwisuda di Universitas Bina Nusantara pada hari Rabu 31 Maret 2021. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai langkah selanjutnya. Kebaktian Paskah dan HUT GKMI Pengharapan ke-32 akan diadakan pada hari Minggu 4 April 2021 pada jam 8 pagi sampai selesai. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Sugeng dengan tema pengharapan yang tidak biasa. Dress code-nya jangan lupa Bapak Ibu sekalian, warna putih atau kuning atau bebas, yang penting rapi. Diharapkan untuk memakai pakaian warna putih atau kuning ya. Oke, ada virtual photo booth. Oke, next, virtual photo booth. Apa itu virtual photo booth? Di ibadah Paskah dan HUT ke-32 akan ada sesi foto setelah kebaktian selesai. Jadi, dimohon untuk setiap warga jemaat, jangan live Zoom dulu ya. Caranya adalah hanya dengan menyalakan video Zoom, panitia akan memanggil jemaat secara bergantian. Jemaat akan difoto oleh panitia dengan mengepaskan videonya di tempat yang sudah disediakan. Setelah foto, baru boleh live Zoom-nya. Foto nanti akan dicetak sebagai kenang-kenangan. Dan foto yang sudah jadi akan diinfokan dan dapat diambil di gereja. Kebaktian Paskah Komisi Anak akan diadakan pada hari Minggu 4 April pukul 11. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, ibadahnya jadi pukul 11 ya, bukan pukul 10. Jadi tolong diingatkan juga untuk anak-anaknya ibadahnya pukul 11 dengan tema Jesus for Me. Dan bajunya juga ada dress code-nya, pakai baju-baju berwarna pastel. Persembahan-persembahan. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor yang sudah tertampil di layar atas nama Lidiatin Lestari. Dan dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa dengan nomor WA yang sudah tertera dan disertai dengan keterangan. Jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer dapat mengumpulkan persembahannya ke dalam amplop tersendiri dan menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Untuk persembahan yang masuk pada hari Kamis dan seterusnya akan dimuat di warta pada minggu berikutnya. Sekian warta jemaat pada hari ini, saya serahkan kepada Evangelis Yonatan Setiawan. Terima kasih Saudari Brenda yang sudah membacakan warta jemaat pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyikan pujian Bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Ya angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ya Yesus
telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Akan menaikkan doa syafaat pada malam hari ini. Untuk doa syafaat, saya persilahkan Penatua Bambang Kencono untuk memimpin doa syafaat pada malam hari. Ya, depirannya. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Mari kita menghadap Tuhan kita untuk berdoa pada kebaktian Kamis Putih malam hari ini. Bapa di dalam tata kerajaan surga, kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas seluruh berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Kau telah memberikan berkat, memberikan pimpinan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, rezeki, dan segalanya Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua pimpinan, untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Izinkan malam hari ini kami mendengarkan sebagian firman-Mu untuk menjadi bekal hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan untuk hamba-Mu, Evangelis Nicholas akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Kami sebagai pendengar untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan dan menjadi anak-anak-Mu yang setia mengikut Tuhan. Makasih Tuhan atas berkat-Nya. Rendahkan hati kami, tuluskan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk hari Jumat esok, untuk acara kebaktian Kamis hari Jumat Agung. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anak-Mu untuk mempersiapkan sampai hari ini Tuhan. Dan juga malam hari ini hamba-Mu akan menerima berkat jasmani yang luar biasa Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Kami menyerahkan acara perjamuan kudus ini di tangan Tuhan. Tuhan boleh memakai anak-anak-Mu untuk selalu mengenang akan penderitaan Tuhan di kayu salib dan menjadikannya pegangan hidup di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya, berkatin Pak Pendeta EDSS yang akan menyampaikan perjamuan kebaktian perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga ingat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ada di tempat lain yang mungkin sekarang sedang terganggu kesehatannya. Tuhan boleh jamah mereka, Tuhan beri kekuatan untuk kembali sehat seperti sedia kala. Seperti Ibu Suraji, Bapak Pendeta Samuel Sumarno, Pak Hendra, Bu Hendra, adik kami Veta, terutama juga Pak Dani, Bu Dani. Tuhan boleh berikan kekuatan, kesehatan, khususnya kepada Bu Dani Tuhan, berikan Engkau hikmat yang luar biasa supaya sangat sabar menghadapi Pak Dani dan menghadapi keluarga yang lain. Kami tahu Tuhan ini adalah sulit, tapi kami percaya Bu Dani sudah mendapatkan berkat daripada-Mu sehingga dia bisa mengatasi semuanya ini.
Makasih Tuhan untuk berkat-Nya. Pak Dani juga Tuhan berikan kesehatan supaya kemampuan berpikir seperti sedia kala. Kami menyerahkan kedua orang tua kami ini di dalam tangan Tuhan. Makasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Nya. Hamba juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih di kantor, masih bekerja, dan masih mencari nafkah pada malam hari ini. Engkau sertain mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan berkat kepada jemaat-Mu yang ada di GKMI Pengharapan ini dan juga jemaat-Mu di tempat lain Tuhan. Agar semua pekerjaan yang mereka kerjakan, baik pekerjaan di kantor, pekerjaan pribadi, usaha pribadi atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, Tuhan sertai mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka mendapat berkat yang cukup daripada-Mu Tuhan. Mereka boleh menikmati berkat yang dari Tuhan dengan sukarela, dengan senang hati Tuhan, sehingga kami memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Makasih ya Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan memberkatin juga untuk acara-acara di sinode, di mana nanti akan ada kebaktian Jumat yang akan dilayani oleh Bapak Paulus Sugeng pada tanggal 2 nanti. Tuhan berkatin anak-anak-Mu supaya boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh berkat yang Tuhan berikan. Juga Tuhan di minggu-minggu ini karena ada HUT ulang tahun ke-32 di GKMI Pengharapan dan juga acara hari minggunya ada Paskah, Tuhan boleh berkatin semuanya. Berikan kesehatan kepada kami supaya kami boleh mengikuti rangkaian acara yang cukup padat ini di hari bulan ini, di minggu pertama ini Tuhan. Makasih Tuhan atas berkat-Nya. Kami bersyukur untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu di Gereja Kristen Muria ini dan juga di gereja-gereja lain di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa bagi pemerintahan Republik Indonesia di mana sekarang ini mengalami masa-masa sulit, ada pandemi corona, ada teror-teror, ada orang-orang yang tidak menyenangi dengan pemerintahan. Oh Tuhan, lembutkan hati mereka yang memusuhi pemerintahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kesabaran kepada aparat-aparat negara, presiden, wakil presiden, para menteri, juga jajaran ke bawah Tuhan, sampai tingkatan RT RW. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat mengerti akan rencana Tuhan, tidak gampang terpancing emosi oleh hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, sehingga kerukunan umat beragama di negara Republik Indonesia ini dapat terjalin dengan baik. Kami mohonkan Tuhan ampun atas kesalahan dosa-dosa daripada kami semua ini, khususnya orang-orang yang memusuhi pemerintahan ini Tuhan. Lembutkan hati mereka, tolong luruskan hati mereka Tuhan, supaya tidak selalu menyalahkan pemerintah, selalu menang sendiri, selalu ingin menguasai dengan cara-cara yang tidak benar. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin anak-anak-Mu ini. Karena umat-umat-Mu ini adalah, pada dasarnya adalah umat-umat yang harus patuh dan menurut akan perintah Tuhan. Makasih Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan, kami menyerahkan untuk perekonomian Indonesia, di mana di dalam masa vaksin ini boleh berjalan dengan baik, sehingga seluruh warga Indonesia boleh mendapatkan vaksin yang corona ini dengan baik dan tepat waktunya Tuhan. Engkau yang mengatur semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan presiden yang luar biasa, Engkau telah memberikan para menteri yang luar biasa mengatur negara ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas semuanya itu. Tuhan, kami juga ingat untuk seluruh saudara-saudara kami yang ada di dalam sakit tadi, Tuhan kiranya tolong supaya Tuhan memberikan kesehatan, pulihkan kesembuhan daripada sakit penyakit itu Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan supaya mereka beraktivitas seperti sedia kala. Pada akhirnya kita akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada Evangelis Yonatan. Terima
kasih untuk Penatua Bambang Kencono yang sudah menaikkan doa syafaat pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan Evangelis Niko. Tapi sebelumnya kita akan pujikan pujian PPR 2 nomor 168 dan ayat yang akan dibaca oleh Saudari Yesi Kristina. Mari kita nyanyikan pujian PPR 2 nomor 168, Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan, dicurahkan di tempat, dicurahkan, dicurahkan di tempat ini. Untuk pemberitaan ayat Alkitab, Saudari Yesi Kristina, saya persilahkan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami sudah boleh menjalani ibadah hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman-Mu, Engkau yang menjamah Evangelis Niko, Engkau yang berbicara langsung melalui Evangelis Niko ya Bapa. Dan Engkau berkati kami masing-masing supaya dapat mengerti apa
ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 1-20. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini, saya serahkan kepada Evangelis Niko. Ya, terima kasih Saudari Yesi yang sudah memimpin kita dalam doa dan sudah membacakan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bersyukur ya karena malam hari ini kita bisa sampai pada momen Kamis Putih. Nggak terasa sudah 30 hari lebih sejak ibadah Rabu Abu yang beberapa waktu lalu kita sudah lakukan. Dan saat ini kita hampir sampai di penghujung rangkaian ibadah kita dalam memperingati kematian Tuhan Yesus, dan nantinya pada Minggu kita akan bersama-sama memperingati dan bersukacita atas kebangkitan Tuhan kita. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema dari bagian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan kita sudah baca tadi. Sebuah tema yang berjudul pemimpin yang melayani. Nah Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang melayani. Saat ini di dunia kita, bukan hanya orang Kristen saja, tapi semakin banyak orang di dunia ini yang sadar bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan di mana seorang pemimpin ini mampu melayani orang lain. Dalam sebuah artikel dalam berita CNN Indonesia, pada artikel itu disebutkan bahwa Pak Luhut menyebutkan bahwa negara kita Indonesia masih butuh pemimpin melayani seperti Jokowi. Nah, dalam artikel itu Pak Luhut mengatakan demikian. Pak Luhut mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Nah, hal itu disampaikan
ketika ia usai memberikan suara dalam pemilu tahun 2019 kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa di negara kita saja orang-orang sudah makin sadar bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu melayani orang lain, seorang pemimpin yang mampu mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan bangsa, kepentingan negara jauh di atas kepentingan dia sendiri. Dalam satu artikel lainnya yang saya ambil dari Kementerian Keuangan RI, Republik Indonesia, judul artikel itu adalah Kepemimpinan yang Melayani, atau bahasa Inggrisnya Servant Leadership, sebagai gaya kepemimpinan kekinian. Sekali lagi judulnya, Kepemimpinan yang Melayani sebagai gaya kepemimpinan kekinian. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang, yang namanya kepemimpinan yang melayani itu sudah jadi sebuah tren kepemimpinan yang baik dan banyak dicari dan banyak dikejar oleh orang-orang saat ini. Banyak orang-orang yang mengidam-idamkan seorang pemimpin yang mampu melayani, yang punya hati hamba, yang punya hati melayani. Nah, tapi sayangnya banyak sekali pemimpin atau banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi pemimpin, mereka tahu bahwa mereka harus menjadi seorang pemimpin yang melayani, tapi pada akhirnya mereka tidak benar-benar bisa memahami dan tidak benar-benar bisa melakukan hal ini. Karena mereka tidak punya teladan dan mereka tidak punya alasan yang kuat. Nah, sedangkan kita orang-orang Kristen punya kedua faktor tadi, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan punya teladan yang benar, teladan yang baik, dan kita akan punya alasan yang kuat, sehingga kita bisa menjadi orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang melayani orang lain dengan tulus hati. Kalau orang-orang mengejar-ngejar sebuah kepemimpinan servant leadership, tapi kalau kita orang Kristen harusnya mengejar kepemimpinan yang bahasa Inggrisnya Christ-centered servant leader. Nah, ini ada sebuah moto yang terus-menerus disuarakan di dalam kampus saya, Kampus Saat, karena kami dibentuk menjadi seorang calon-calon hamba Tuhan yang punya jadi pemimpin-pemimpin yang berhati hamba dan berpusat kepada Yesus sendiri. Dan inilah harusnya juga kita kejar sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Nah, kira-kira apa sih yang kita dapat teladani dari Tuhan Yesus dan kenapa kita harus meneladaninya? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam bagian yang sudah dibacakan oleh Saudari Yesi tadi, kita melihat sebuah gesture atau sebuah sikap yang sangat mencolok dari apa yang Yesus lakukan, yaitu sebuah sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hidup di sebuah zaman yang sangat berkontradiksi atau sangat berkebalikan dengan gesture kerendahan hati ini sendiri. Kenapa? Pastinya memang banyak dari kita yang nggak suka melihat orang sombong. Banyak dari kita yang nggak suka melihat orang pamer. Tapi kenyataannya kita juga tidak bisa lepas dari budaya kesombongan ini, Bapak Ibu. Nah, di zaman sekarang, yang namanya pamer di media sosial, atau kalau anak-anak muda tuh ngomongnya flexing gitu ya. Nah, itu sudah jadi hal yang biasa. Apalagi beberapa tahun yang lalu keluar film yang namanya Crazy Rich Asians gitu ya. Nah, setelah muncul film ini di Indonesia sendiri makin banyak bermunculan konten-konten seperti Crazy Rich Jakarta atau Crazy Rich Surabaya yang mereka tuh nggak segan-segan untuk memamerkan kekayaan mereka. Entah itu mobil sport mewah, rumahnya yang mewah, jam tangan, kalung, baju, dan lain-lainnya. Mereka nggak segan-segan untuk memamerkan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita hidup di dalam sebuah zaman yang sering dibilang hype culture gitu kalau nggak salah ya. Di sebuah zaman di mana kesombongan jadi sebuah hal yang dipamerkan dan di mana keangkuhan itu jadi suatu hal yang dirajakan, Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya ketika ada sosok pemimpin atau ketika ada seseorang yang rendah hati dan mau melayani, ini jadi suatu hal yang sangat luar biasa dan jadi hal yang kayaknya nggak biasa di zaman kita ini. Di satu sisi ini jadi sebuah tantangan bagi kita. Tantangan supaya kita nggak sampai terikut arus dari budaya yang sombong ini, Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain, ini juga bisa jadi sebuah keuntungan karena orang akan dapat lebih mudah menyadari kerendahan hati dari kita pengikut Kristus. Tapi memang yang namanya kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara, itu satu hal yang sulit. Nah, terkadang di balik orang yang kelihatannya rendah hati, di balik orang yang kelihatannya nggak sombong, bisa jadi orang tersebut sedang bersombong akan kerendahan hatinya. Seorang pendeta bernama Timothy Keller pernah berkata demikian. Dalam bahasa Inggris dia mengatakan,
Humility is so shy, if you begin to talk it, it leaves. Atau Indonesianya, kerendahan hati itu sangat pemalu. Ketika kita mulai membicarakannya, dia akan pergi. Intinya, sederhananya Bapak Ibu, kalau sekarang saya tanya, bagi orang-orang yang rendah hati, silakan angkat tangan. Bagi orang-orang yang merasa dirinya rendah hati, silakan angkat tangan. Kok kayaknya nggak bakal ada yang angkat tangan ya Bapak Ibu? Karena ketika kita angkat tangan, berarti kita sedang sombong. Kita sedang merasa, oh saya rendah hati. Mungkin kita merasa rendah hati, padahal sebetulnya dalam diri kita ingin bersombong akan kerendahan hati kita. Nah itulah sebabnya kalau berbicara tentang kerendahan hati itu sangat sulit Bapak Ibu. Dan kita meskipun sudah menjadi orang Kristen, meskipun sudah menjadi pengikut Kristus, kita masih tetap harus belajar banyak tentang kerendahan hati ini. Dan bersyukur Tuhan kita, Sang Pencipta kita, telah memberikan teladan yang nyata bagi kita pengikutnya, yaitu adalah teladan yang ia berikan melalui dirinya sendiri. Nah, lalu apa yang dapat kita pelajari secara khusus melalui peristiwa pembasuhan kaki ini? Apa signifikansinya buat kita? Apa yang dapat kita pelajari? Satu hal yang pertama yang dapat kita pelajari adalah melalui peristiwa ini kita bisa belajar tentang kerendahan hati Yesus dan kesediaannya untuk melayani. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu membasuh kaki, bagi kita tampaknya seperti hal yang biasa saja, Bapak Ibu. Dan meskipun mungkin kita menganggap, oh Tuhan Yesus membasuh kaki ini adalah sosok yang rendah hati, sejujurnya saya yakin kita tidak bisa benar-benar memahaminya dengan baik, kecuali kita hidup pada zaman Tuhan Yesus. Karena ritual pembasuhan kaki pada zaman Tuhan Yesus tidak bisa kita samakan dengan pembasuhan kaki pada zaman kita. Nah, kalau pada zaman sekarang sebelum pandemi ya Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau Kamis Putih ini banyak gereja-gereja yang mengadakan pembasuhan kaki. Jadi biasanya pendeta dan hamba-hamba Tuhan beserta para majelis yang ada itu bergantian membasuh kaki para jemaatnya. Nah, meskipun gereja-gereja mencoba melakukan hal ini, tetap saja peristiwa ini nggak akan bisa kita samakan dengan peristiwa Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena di zaman sekarang, pada waktu kita membasuh kaki orang lain di dalam gereja, kakinya tuh bersih-bersih semua Bapak Ibu. Karena yang namanya orang zaman sekarang ya ke gereja, pasti pakainya kalau nggak sepatu sandal gitu ya. Jarang banget yang pakai sandal jepit. Atau bahkan nggak ada yang nggak pakai sepatu atau nggak pakai alas kaki begitu Bapak Ibu. Ditambah di zaman sekarang, sepertinya jarang sekali ada orang yang berjalan kaki ke gereja gitu ya. Ya mungkin kalau rumahnya dekat dia akan jalan kaki. Tapi kayaknya hampir sebagian besar orang kalau ke gereja itu naik kendaraan. Kalau nggak naik sepeda motor, naik mobil. Nah makanya kakinya pasti bersih-bersih Bapak Ibu. Ya paling pol-polan kakinya itu bau gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau misalnya pendetanya membasuh kaki ya, paling kuat-kuatin nahan nafas gitu. Atau mungkin diolesin fresh care dulu gitu biar nggak bau kaki gitu Bapak Ibu. Tapi jarang sekali ada kaki yang sangat kotor. Sedangkan di zaman Tuhan Yesus, cuaca dan keadaannya tuh sangat berbeda dengan zaman kita. Pada zaman Tuhan Yesus, jalanannya tuh masih tanah semua. Ketika mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka hanya pakai alas kaki. Biasanya sandal dari rotan atau yang dirajut gitu Bapak Ibu. Dan pasti kaki mereka tuh jadi berdebu dan jadi kotor. Karena mayoritas orang-orang pergi kemana-mana dengan berjalan kaki, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya orang-orang akan menyediakan sebuah wadah atau dalam Alkitab tadi kita baca menyediakan sebuah basi di depan rumah mereka supaya orang-orang yang bertamu ini bisa membasuh kakinya terlebih dahulu. Dan orang-orang yang kaya pasti akan menyediakan para pelayan-pelayan mereka untuk membasuh kaki dari tamu-tamunya ini. Tapi satu hal yang harus kita tahu, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, walaupun kita orang-orang miskin, tapi kalau kita adalah orang biasa, bukan budak, kita nggak akan membasuh kaki orang lain. Karena membasuh kaki itu adalah tugas seorang budak, dan bahkan nggak semua budak harus membasuh kaki. Hanya budak yang berasal dari bangsa non-Yahudi, yang dianggap sebagai budak yang paling rendah, yang punya kewajiban, punya tugas untuk membasuh kaki dari tamu-tamu itu. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus melakukan satu hal ini, ketika ia tunduk, lalu dia mulai berlutut dan mulai membasuh kaki dari para muridnya, para murid langsung kaget Bapak Ibu, karena ini satu hal yang sangat-sangat tidak biasa pada zaman itu. Karena tugas membasuh kaki adalah tugas dari budak
yang paling rendah. Dan seharusnya para muridlah yang membasuh kaki Tuhan Yesus. Para muridlah yang seharusnya membasuh kaki dari gurunya, dari tuannya ini. Dan bahkan di dalam Yohanes pasal 13 tadi, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, satu ayat ini sebenarnya ingin menyatakan kepada kita di bagian awal tentang siapakah Yesus, tentang identitas yang sebenarnya dari Yesus. Yesus bukan sekedar guru, bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar orang yang penting, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia berasal dari Allah sendiri, dan nantinya ia akan kembali kepada Allah. Itulah sebabnya ini bukan suatu hal yang tidak biasa lagi, tapi menjadi suatu hal yang sangat luar biasa, karena Sang Pencipta itu sendiri mau berlutut untuk membasuh kaki dari para pengikutnya. Seorang teolog bernama D.A. Carson berkata demikian, tidak ada satupun contoh, baik dalam sumber Yahudi ataupun sumber Yunani Romawi, tentang seorang yang lebih tinggi atau seorang yang lebih superior membasuh kaki orang yang lebih rendah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sangat-sangat berkebalikan, sangat berkontradiksi dengan dunia ini. Dan bahkan ia bukan sekedar seorang yang punya jabatan tinggi, punya posisi tinggi, tapi ia adalah Tuhan kita sendiri yang mau membasuh kaki dari para muridnya, dari para pengikutnya. Itulah sebabnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang bukan sebagai seorang raja dan penguasa, melainkan sebagai hamba yang menderita, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatannya. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari peristiwa pembasuhan kaki, yaitu kerendahan hati dari Yesus dan kesediaannya untuk melayani. Dan ini juga yang seharusnya menjadi alasan bagi kita, orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, untuk juga menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati dan memiliki hati hamba. Karena Tuhan Yesus yang membasuh kaki para muridnya ini menunjukkan betapa ia sangat rendah hati. Dan sekali lagi, ia bukan sekedar guru, bukan sekedar pemimpin, bukan sekedar raja saja, tapi ia adalah Tuhan pencipta dunia ini, dan ia mau berlutut, mengotori tangannya untuk membasuh kaki para pengikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus selesai membasuh kaki ini dan dia sampai di depan Petrus. Petrus yang merasa tidak enak karena melihat gurunya ini ingin membasuh kaki dari para murid-muridnya, mengatakan demikian dalam ayat 6. Petrus berkata, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Dan Tuhan Yesus menjawab, apa yang kuperbuat ini engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Karena memang pada akhirnya para murid baru akan paham tentang apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus ini setelah peristiwa penyaliban Yesus. Dan lalu Petrus lanjut berkata demikian, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah, ketika Petrus berkata seperti ini, Tuhan Yesus menjawab demikian, Bapak Ibu. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya ini sudah jadi suatu hal yang menggoncangkan bagi para murid. Nah, ketika mereka mendengar percakapan ini, para murid itu semakin kaget. Apa yang kira-kira Tuhan Yesus maksudkan dengan mengatakan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah, Bapak Ibu, melalui percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus ini, ada satu dimensi lain yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui peristiwa pembasuhan kaki ini. Di satu sisi, peristiwa pembasuhan kaki mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan akan kerendahan hati dan sikap yang mau melayani kepada murid-muridnya. Tapi di sisi yang lain, ada satu hal yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus ini sebetulnya ingin merujuk
kepada apa yang akan dilakukan Yudas Iskariot nantinya. Yang Tuhan Yesus maksudkan dengan pembasuhan kaki ini adalah demikian, Bapak Ibu. Selesai Tuhan Yesus mengatakan demikian, Petrus jawab, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semuanya." Nah, Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus maksudkan dengan pembasuhan atau mandi tadi, itu merujuk kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sederhananya Tuhan Yesus ingin mengatakan, dari 12 orang ini, 11 dari kamu semuanya sudah bersih. Semuanya sudah mandi karena sudah lahir baru. 11 murid Yesus, kecuali Yudas Iskariot, karena mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka sudah lahir baru, mereka sudah bersih seluruhnya. Sedangkan hanya ada satu orang yang belum bersih, yaitu Yudas Iskariot. Karena sejak awal dia tidak benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah kenapa sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa di dalam Kristus, pembasuhan dosa, atau yang mungkin Tuhan Yesus katakan dengan dimandikan tadi, itu atau gampangnya dalam istilah kita sekarang adalah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, itu sifatnya permanen dan utuh. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus mengatakan Petrus masih harus melakukan pembasuhan kaki ini? Karena pembasuhan kaki ini sebetulnya ingin Tuhan Yesus gambarkan sebagai sebuah pengudusan atau pembersihan terus-menerus. Sederhananya Tuhan Yesus mengatakan, meskipun kita sudah diselamatkan sekali dan untuk selama-lamanya, karena keselamatan yang dari Tuhan itu sifatnya permanen dan utuh, kita tetap membutuhkan pembersihan terus-menerus atau pengudusan. Karena yang namanya pengudusan itu adalah suatu proses seumur hidup gitu Bapak Ibu. Sampai nanti kita meninggal pun kita harus terus-menerus dikuduskan hari lepas hari. Karena tiap hari kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi dosa ini. Inilah yang sebenarnya ingin Tuhan Yesus ajarkan melalui percakapannya dengan Petrus. Bahwa meskipun kita orang-orang Kristen sudah menerima keselamatan dari Tuhan, dalam setiap harinya kita tetap perlu untuk dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, sebagai orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan sekalipun, kita tetap perlu dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Nah, inilah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan melalui percakapan tadi. Setelah Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Petrus ini, Tuhan Yesus melanjutkan dalam ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu?" Nah, Bapak Ibu, poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini adalah tindakan Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan bagi kita. Dan belum tentu ketika seseorang mencontohkan atau meneladankan sesuatu, orang lain itu bisa langsung paham. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu akan apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Nah, Bapak Ibu, ketika Petrus berkata demikian tadi, sebetulnya banyak dari para murid ini yang masih belum paham akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan demikian. Dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu ini, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Intinya Tuhan Yesus berkata, aku yang adalah guru dan Tuhan, aku yang adalah penciptamu ini sudah merendahkan diri dan mau membasuh kakimu. Maka engkau yang adalah para pengikutku, engkau yang adalah para murid-muridku, harus mengikuti teladanku. Dan ini adalah suatu kewajiban. Tuhan Yesus berkata, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki satu sama lain. Tuhan Yesus nggak mengatakan lebih baik kamu membasuh kaki satu sama lain. Atau kalau kamu merasa itu ada untungnya, kamu boleh saling membasuh kaki. Tuhan Yesus nggak berkata demikian, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengatakan, maka wajib
kamu saling membasuh kaki satu sama lain. Karena ini adalah teladan yang telah diberikan oleh Yesus untuk kita. Teladan yang pertama yang ia berikan adalah teladan untuk mengasihi dan melayani dengan kerendahan hati. Melalui peristiwa pembasuhan kaki ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai para pengikutnya, Ia yang adalah Tuhan, Ia yang adalah Guru, Ia yang adalah Pencipta kita, sudah terlebih dahulu mencontohkan, meladankan kepada kita untuk melayani dalam kasih dan melayani dengan kerendahan hati. Itulah sebabnya kita, para pengikutnya, wajib untuk mengikuti Yesus. Dan kemudian teladan yang kedua yang Tuhan Yesus ingin beritahukan kepada kita adalah teladan untuk mengampuni yang berbuat salah kepada kita. Teladan yang kedua ini seringkali kita lupa atau seringkali kita abaikan ketika membaca pasal yang ke-13 ini, Bapak Ibu. Ketika kita baca satu bagian ini, pasti kita setuju, kita yakin bahwa aktor utama dari pasal 13 ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi selain Tuhan Yesus, siapakah aktor lain yang menonjol dalam pasal yang ke-13 ini? Kalau kita perhatikan sebetulnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, satu tokoh lain yang sering disebutkan dan menonjol dalam bagian ini adalah Yudas Iskariot. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana hati Tuhan Yesus pada waktu itu. Ia yang adalah Tuhan yang berdaulat dan mengetahui segala sesuatu. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya ini dan ketika ia sampai di hadapan Yudas, kira-kira apa yang Yesus rasakan? Karena ia tahu bahwa beberapa waktu kemudian Yudas akan menikamnya dari belakang. Kita aja yang mungkin ketika kita nggak tahu dan tiba-tiba ditikam dari belakang, itu rasanya sangat sakit, Bapak Ibu. Nah, ini Tuhan Yesus tahu dari awal bahwa ia akan dikhianati oleh Yudas. Tapi pada malam itu, Tuhan Yesus tetap mau merendahkan dirinya. Menundukkan dirinya, berlutut di hadapan Yudas untuk membasuh kakinya. Sebagai bentuk kerendahan hatinya dan kasihnya bahwa ia mau mengampuni Yudas. Meskipun pada akhirnya Yudas tidak berada di dalam Yesus, tidak berada di dalam Tuhan, tapi Tuhan Yesus tetap masih mau mengasihi dan mengampuni Yudas. Bapak Ibu Saudara, ini adalah teladan yang ingin Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tentu sebagai para pengikut Yesus, untuk hidup menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati, yang mau mengasihi orang lain, yang mau melayani orang lain dengan kasih, dan bahkan mau mengampuni orang lain, itu bukan suatu hal yang mudah. Terlebih di dalam dunia yang penuh dengan keegoisan, di dalam dunia yang penuh dengan kesombongan ini, menjadi pengikut Kristus yang memiliki kerendahan hati itu sangat susah, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahannya jauh lebih tepat. Jikalau kamu tahu semua ini, maka diberkatilah kamu jika kamu melakukannya. Diberkatilah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu, tentu ketika kita ingin melakukan perintah Tuhan, ketika kita ingin mentaati Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, kita melakukannya dengan alasan utama karena Dia yang adalah Tuhan kita menyuruh kita untuk melakukan demikian. Tetapi di dalam kasih, di dalam anugerahnya, Tuhan tahu bahwa ketika kita melakukan itu, pasti banyak rintangan, banyak kesusahan yang kita hadapi. Itulah sebabnya di dalam kemurahan hatinya, Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melakukan itu, ketika kita memiliki hati hamba, ketika kita mau menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kerendahan hati, Tuhan akan memberkati kita. Tentu kita tidak boleh salah fokus dan malah mengejar berkat dari Tuhan itu. Karena kalau di dalam hidup kita malah mengejar berkat dari Tuhan dan bukan malah mengejar Tuhannya, itu artinya kita bukan mengasihi Tuhan, tapi kita sedang berusaha memanipulasi Tuhan. Nah, kita harus hati-hati, Bapak Ibu. Berkat yang Tuhan berikan ini adalah sebuah bonus, sebuah anugerah yang Tuhan berikan, agar di dalam kehidupan kita untuk mengikut Dia, kita boleh tetap bersuka cita, kita boleh tetap untuk semangat mengikut Tuhan. Karena Tuhan akan senantiasa memberikan penghiburan, memberikan berkat-Nya ketika kita merasa kesusahan.
Nah, Bapak Ibu, pertanyaan yang terakhir bagi kita adalah, ketika kita mendengar semuanya ini, satu pertanyaan terakhir bagi kita adalah, siapakah Yesus bagi kita? Dalam bagian firman Tuhan ini, ada dua respon dari para murid. Ke-11 murid yang lain, ketika mereka tahu bahwa nantinya Tuhan Yesus disalib dan mati bagi mereka, mereka hidup dengan hati yang semakin rindu untuk mengikuti teladan dari guru dan Tuhan mereka ini. Mereka semakin punya kerinduan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati dan memiliki hati hamba. Tapi satu respon yang lain adalah respon yang Yudas tunjukkan. Karena selama ini ia tidak benar-benar memandang Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya. Di akhir hidupnya, ketika Tuhan Yesus memberikan belas kasihan, memberikan pengampunan kepada ia, Yudas tetap memilih untuk mengakhiri hidupnya dan bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, siapakah Yesus di dalam hati kita? Apakah Yesus sekedar menjadi pemimpin, sekedar menjadi guru, sekedar menjadi sosok tokoh yang kita kagumi? Atau Yesus sudah benar-benar menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita? Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 mengatakan demikian. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itu, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui satu bagian ini, Tuhan Yesus telah memberikan sebuah contoh, sebuah teladan akan kerendahan hati. Kerendahan hati yang Tuhan tunjukkan bukan sekedar horizontal ke samping, tapi secara vertikal dan terus turun ke bawah. Ia yang adalah Tuhan, ia yang adalah penguasa, mau turun menjadi ciptaan. Dan bahkan sebagai ciptaan, ketika ia bisa memilih untuk menjadi malaikat yang lebih tinggi daripada manusia posisinya, Tuhan memilih untuk menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Dan bahkan di dalam dirinya sebagai manusia, ia memilih untuk lahir di sebuah tempat yang bobrok, di sebuah tempat yang buruk. Dan bahkan dalam dirinya yang sebagai manusia ini, Tuhan Yesus memilih untuk menjadi seorang hamba, seorang budak yang paling rendah, yang bahkan mau membasuh kaki dari para muridnya, untuk menunjukkan kerendahan hatinya dan betapa ia mengasihi kita. Dan bahkan di hari Jumat besok, ketika kita akan kembali mengenang akan kematian Yesus, kita melihat bahwa sebagai manusia pun sampai akhir, Tuhan Yesus memilih cara mati yang paling tidak layak. Ia memilih mati untuk disalib. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah rela merendahkan dirinya. Dan karena ia sudah rela merendahkan dirinya dengan sangat rendah ini, dan bahkan ia mengatakan ketika kita merendahkan diri seperti Yesus, kita akan diberkati, dan ini adalah suatu jalan menuju sukacita. Maukah kita juga merendahkan diri dan melayani sesama kita dengan penuh kerendahan hati? Sekali lagi pertanyaan yang terakhir bagi kita. Siapakah Tuhan Yesus bagi diri kita? Amin. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih ketika malam hari ini, melalui teladan yang Kau berikan dengan membasuh kaki dari murid-murid-Mu, kami dapat belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat mengasihi kami, dan Engkau adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Di dalam segala kedaulatan-Mu, di dalam segala kekuasaan-Mu, Engkau bahkan rela merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya untuk memberikan contoh, memberikan teladan bagi setiap kami, dan untuk memberikan bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kehidupan kami sebagai para pengikut-Mu. Kami juga boleh terus meneladani Engkau, untuk boleh punya hati sebagai hamba, untuk boleh punya kerendahan hati, untuk mengasihi sesama kami,
dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebab Engkau sendiri telah terlebih dahulu melakukannya kepada setiap kami. Tuhan, tolonglah kami, agar kiranya dalam menyongsong untuk peristiwa Jumat Agung dan Paskah nanti, Tuhan boleh semakin mengubahkan hati kami agar semakin serupa dengan Engkau sendiri. Agar kami, para pengikut Tuhan ini, boleh punya hati hamba dan boleh punya kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Untuk ibadah selanjutnya, saya serahkan kepada Pendeta Edi yang akan memimpin setiap kita dalam perjamuan kudus. Silakan Pendeta Edi. Terima kasih Penginjil Nikolas yang sudah berkhotbah sangat baik untuk kita semua. Bapak Ibu silakan persiapkan roti dan anggur di tempat Bapak Ibu sekalian. Perjamuan kudus yang biasa kita adakan pada minggu pertama, kali ini kita mengadakannya pada Kamis Putih ini. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya di lantai atas itu pada malam sebelum dia ditangkap, Tuhan juga mengadakan perjamuan kudus yang mencancahkan roti bagi murid-muridnya. Perjamuan kudus itu hanya boleh dilakukan bagi kita yang sudah mengaku percaya dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini, saya mengajak untuk kita sekalian, untuk kita bersama-sama mohon ampun pada Tuhan atas apa yang sudah terjadi dalam diri kita sepanjang sebulan yang sudah berlalu ini. Firman-Nya berkata pada setiap kita, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari jemaat sekalian kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa pada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Tadi dikatakan oleh Penginjil Nikolas, Tuhan juga memberikan berkat-Nya di dalam pengampunan. Mari kita mohon ampun pada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan percaya Tuhan sungguh membuka hati-Nya untuk mengampuni kita semua. Mari kita datang pada Tuhan dengan doa yang kita katakan di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah seru doa kami, manusia yang berdosa, tapi Engkau merelakan diri untuk mati bagi kami, para pendosa. Kiranya doa yang kami naikkan, yang keluar dari hati kami yang sungguh-sungguh untuk mohon ampun pada Engkau. Engkau mendengarnya, dan Engkau yang mengampuni. Sekaligus Engkau menuntun kami ya Tuhan, agar setiap langkah hidup kami selalu Engkau yang memimpin. Menyerahkan untuk perjamuan kudus pada saat ini. Kiranya Engkau yang semeja perjamuan dengan kami, Engkau yang memberkati kami dan menuntun kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti di tangan kita. Jikalau Bapak Ibu pakai roti yang ada tulisan Alkitabnya, bisa dibaca sebentar. Inilah firman untuk kita masing-masing. Mari kita angkat roti di tangan kita. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dan mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Firman-Nya berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita tahu bahwasannya ketika Tuhan Yesus tersalib bagi kita, kuasa dari bilur-bilurnya itu mampu untuk menghapus setiap dosa kita. Tapi juga sekaligus memberikan, memulihkan segala sakit penyakit kita. Firman-Nya berkata, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung. Sebab itu mari kita minum cawan ini. Sekaligus juga memohon pada Tuhan. Dan percaya bahwa kuasa daripada darah Yesus yang sanggup menghapus dosa. Sekaligus juga memulihkan dari segala keadaan kita. Dan juga memberikan kesembuhan bagi setiap kita. Mari kita minum cawan. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami merasakan bagaimana seperti murid-murid di malam itu bersama dengan Engkau semeja perjamuan dengan Engkau. Dan Kau memberikan teladan yang baik sebagai pemimpin yang melayani para murid. Demikian juga malam hari ini kami diingatkan, siapapun kami, agar kami belajar untuk rendah hati, untuk melayani, dan juga untuk mengampuni kepada siapapun yang bersalah pada kami. Karena Engkau telah memberikan teladan itu semua pada kami. Kiranya perjamuan kudus pada malam hari ini juga menjadikan satu pemulihan bagi setiap kami. Karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Dan Engkau melayakkan kami sebagai anak-anak. Dan kami dipulihkan di dalam setiap kuasa, dosa, pengampunan yang menjerat kami. Di hari ini kami tahu bahwa kami sudah diampuni. Dan kami belajar mengampuni. Ya, kuasa daripada tubuh dan darah-Mu yang ada di kayu salib itu juga memulihkan setiap keadaan kami. Baik saat ini kami yang sedang lesu dan letih dan lelah. Baik kami saat ini yang sedang berada di dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Kami percaya seperti Tuhan mampu mengampuni dosa kami. Tuhan juga mampu memulihkan kami semua. Berkati kami semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengampuni kami berdoa. Amin.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Yonatan Setiawan yang memimpin ibadah kita di malam hari ini. Silakan penginjil Yonatan. Terima kasih untuk Evangelis Niko yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk Bapak Pendeta Edi yang sudah melayani kita dalam perjamuan kudus pada malam hari ini. Kita akan tutup ibadah Kamis Putih pada malam hari ini dengan pujian PPR 1 nomor 164, Sejak Ku Terima Yesus. Biarlah lagu ini kita mengimani, kita menerima Yesus dengan hidup kita, dengan kerendahan hati kita, bahwa Yesuslah sebagai junjungan hidup kita. Kita akan pujikan Sejak Ku Terima Yesus. Ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Harapan dalam hidupku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Ada kepenuhan sukacita sejak ku terima Yesus. Dosa dan gelap telah ku tinggalkan sejak ku terima Yesus. Telah disucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Kepenuhan sukacita sejak ku terima Yesus. Harapan dan selamatku sejak ku terima Yesus. Tentang teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Ada kepenuhan sukacita sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Ada kepenuhan sukacita sejak ku terima Yesus. Untuk komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, mari kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat
yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku dipujian Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan ambil waktu teduh. Tuhan memberkati.